Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjut. Masih dalam kandungan buku Islamologi karya Maulana Muhammad Ali yang insya Allah pada pagi ini akan membahas tentang jin dan syaitan. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim tasliman. Kata jin berasal dari kata jannah, artinya menutupi, merahasiakan, menyembunyikan atau melindungi. Para ahli bahasa Arab semuanya sepakat bahwa kata jin berasal dari bahasa Arab. Lebih-lebih karena banyak sekali perkataan Arab yang digubah dari akar kata yang sama, yaitu jannah. Misalnya kata kerja jannah yang artinya menutupi atau menaungi. Quran surat 6 ayat 77. Dan kata benda jannah yang artinya taman. Karena pohon-pohonnya rindang, menutupi tanah, dan kata majan atau junnah yang artinya perisai, karena itu melindungi manusia, dan kata janin artinya janin atau embrio yang ada dalam rahim ibu. Pengertian jin yang digunakan dalam Al-Quran ada dua macam. Pertama, pengertian jin sebagai makhluk halus yang tak dapat ditangkap panca indera biasa. Makhluk ini diciptakan dari api dan fungsinya ialah merangsang keinginan nafsu rendah. Hal ini diuraikan seterang-terangnya dalam Al-Quran. Tentang terciptanya jin, Al-Quran mengatakan, dan jin kami ciptakan sebelumnya dari api yang amat panas. Surat 15 ayat 27. Dan dia ciptakan jin dari nyala api. Surat 55 ayat 15. Dan untuk menunjukkan bahwa jin dan setan itu sama, dalam Al-Quran terdapat ayat yang menerangkan ucapan setan. Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Al-Quran surat 7 ayat 12. Adapun mengenai fungsi jin, Al-Quran menjelaskan seterang-terangnya sebagai berikut. Setan yang menyelinap, yang membisikkan bisikan jahat dalam hati manusia dari golongan jin dan manusia. Surat 114 ayat 4-6. Hadis yang kami kutip di muka menerangkan bahwa tiap-tiap orang mempunyai kawan dari golongan malaikat yang membisikkan bisikan baik dan mulia, dan kawan dari golongan jin yang membisikkan bisikan jahat yang membangkitkan nafsu rendah. Sekarang setan. Seringkali timbul pertanyaan, apa perlunya Allah menciptakan makhluk yang menyesatkan manusia? Banyak orang yang salah paham tentang hal ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dilengkapi dengan dua macam nafsu. Satu, nafsu tinggi yang menyadarkan manusia akan kehidupan yang tinggi atau kehidupan rohani. Dan dua, nafsu rendah yang berhubungan dengan kehidupan jasmani. Dan bersesuaian dengan dua macam nafsu itu, Allah menciptakan dua jenis makhluk yang disebut malaikat dan setan. Nafsu rendah penting sekali bagi kehidupan jasmani manusia, tetapi ini merintangi manusia dalam mencapai tingkat kehidupan yang tinggi. Selama nafsu rendah itu tak terkendalikan dan dibiarkan semau-maunya, manusia diharuskan mengekang nafsu rendah itu. Jika manusia dapat melaksanakan itu, nafsu rendah bukan lagi menjadi perintang, malahan bisa membantu dalam serangkaian kehidupan rohaninya. Itulah yang dituju oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu menjawab pertanyaan salah seorang sahabat.
Apakah Nabi juga mempunyai kawan dari golongan jin? Jawabannya ya. Tetapi Allah menolongku mengalahkannya, sehingga ia tunduk kepadaku dan tak menyuruh aku selain kebaikan. Setan Nabi Muhammad SAW dikatakan telah tunduk kepada beliau, berbuat baik. Artinya menjadi pembantu beliau dalam meningkatkan kehidupan beliau ke arah kehidupan yang lebih tinggi. Sebenarnya pengertian inilah yang menjadi alasannya, yang menjadi dasarnya cerita tentang Adam. Mula-mula setan menolak bersujud kepadanya. Artinya menolak menjadi pembantu dalam meningkatkan kehidupan rohani. Dan dengan jalan bagaimanapun setan berusaha keras untuk menyesatkan Adam dan membangkitkan nafsu rendahnya. Al-Quran mengatakan, dan setan berkata, sesungguhnya aku akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang telah ditentukan, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka dan akan kubangkitkan keinginan mereka yang bukan-bukan. Al-Quran surat 4 ayat 118 sampai 119. Tetapi setan dapat dikalahkan dengan bantuan wahyu ilahi. Dan siapa saja yang mengikuti wahyu ilahi, ia tak merasa takut akan godaan setan. Al-Quran mengatakan, lalu Adam menerima firman dari Tuhannya, dan dia kembali kasih sayang kepadanya. Sesungguhnya akan datang kepada kamu pimpinan dariku. Lalu barang siapa mengikuti pimpinanku, tak ada ketakutan akan menimpa mereka, dan mereka tak akan susah. Al-Quran surat 3 ayat 30, surat 2 ayat 37 dan sampai 38. Jadi adanya setan berarti bahwa dalam perkembangan rohani tingkat permulaan, manusia harus bertempur melawan setan dengan pantang menyerah dan pantang menuruti bisikan jahatnya. Dan siapa saja yang mau mengerjakan pertempuran itu pasti dapat mengalahkan setan. Sementara itu dalam tingkat perkembangan yang tinggi, hawa nafsu telah ditaklukkan sama sekali. Sehingga setan benar-benar menjadi pembantu yang tak menyuruh dia selain kebaikan. Sampai-sampai nafsu jasmani pun menjadi pembantu dalam mencapai kehidupan rohani yang tinggi. Tanpa perjuangan, tak ada kemajuan dalam kehidupan. Jadi, dalam perkembangan rohani tingkat permulaan, setan itu menjadi sarana untuk kebaikan manusia, terkecuali bila manusia itu sendiri lebih suka mengikuti setan daripada berjuang untuk melawan dan menaklukkannya. Alhamdulillah, demikian pembahasan pada minggu pagi ini. Insya Allah disambung besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.